news, teman-teman tahu nggak nih ada info terbaru tentang pendaftaran CPNS tahun 2021? Ya, pendaftaran CPNS tahun 2021 ini resmi diperpanjang. Oh my god! Wow! Nah, ini merupakan berita bagus nih buat teman-teman yang belum menyelesaikan pendaftaran ataupun yang sama sekali belum mendaftar dan berminat mendaftar nih. Ini merupakan kesempatan emas bagi kalian untuk bisa nih meraih kursi CPNS di tahun 2021 ini. Nah, sekarang teman-teman kita lihat nih, kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang adanya perpanjangan pendaftaran CPNS tahun 2021 ini? Ya, ini adalah latar belakangnya nih teman-teman. Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, perpanjangan jadwal ini berdasarkan surat dari PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6201 tentang penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021. Wow, baru kemarin banget nih teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat? Ternyata teman-teman masih banyak nih formasi-formasi yang sepi peminat. Bahkan peminatnya itu tidak ada sama sekali. Jadi ini merupakan kesempatan emas nih buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran. Segera daftarkan diri kalian dan isi nih formasi-formasi yang masih sepi peminat. Sehingga potensi teman-teman untuk menjadi CPNS tahun 2021 ini lebih besar lagi. Nah, dan juga teman-teman ada ternyata beberapa orang yang mengalami masalah nih dalam sistem. Jadi nik mereka tidak terbaca di sistem. Dan kemudian juga ada teman-teman yang udah lulus kuliah tapi belum mendapatkan ijazah. Nah, sekarang ibarat kata masih dalam proses nih. Proses teman-teman untuk mendapatkan ijazah dari kampus. Sehingga dengan adanya kebijakan BKN ini diharapkan dapat mempermudah teman-teman nih dalam mendaftarkan diri kalian untuk seleksi administrasi CPNS tahun 2021 ini. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi. Oke, untuk yang pertama itu pengumuman perpanjangan pendaftaran ya, tanggal 19 Juli kemarin. Kemudian pendaftaran seleksi CPNS yang semula itu tanggal 30 Juni sampai 21 Juli 2021 diubah teman-teman menjadi 30 Juni sampai 26 Juli 2021. Artinya teman-teman masih ada waktu 6 hari lagi nih buat menyelesaikan pendaftarannya. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 2 sampai 3 Agustus 2021. Untuk masa sangga itu tanggal 4 sampai 6 Agustus 2021. Kemudian untuk jawab sangga itu tanggal 4 sampai 13 Agustus 2021. Dan selanjutnya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sangga itu 15 Agustus 2021. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ada nih teman-teman kita yang nanya ke aku nih, Kak, kapan sih Kak seleksi kompetensi dasarnya? Atau juga, Kak, kapan sih Kak seleksi kompetensi bidangnya? Dan bahkan ada yang nanya, Kak, kapan ya Kak aku bisa dapat NIP-nya? Wow, bener-bener optimis banget nih teman-teman kita ini. Nah teman-teman, untuk tahapan pelaksanaan seleksi selanjutnya, yaitu untuk SKD dan juga SKB, ini akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19. Ya, kita tahu ya teman-teman bahwa pandemi COVID-19 ini sekarang sedang marak-maraknya nih. Jadi aku juga sekalian mau ngingetin ke teman-teman sekalian untuk jaga kesehatannya dan taati prokes ya teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya menjadi kesempatan besar nih buat teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi SKD dan juga SKB-nya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, tadi ada juga masalah tentang NIK yang tidak terbaca di sistem ataupun NIK Anda tidak ditemukan dalam laporan layanan publik. Nah, per tanggal 17 Juli kemarin, Dirjen Dukcapil Kemendagri, itu Bapak Zudan Arif Fakrullah, ini mengadakan virtual meeting untuk memberikan solusi atas masalah ini. Nah, teman-teman silahkan nih, isi format seperti gambar di samping dan segera lapor ke Halo Dukcapil. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang perpanjangan seleksi administrasi CPNS tahun 2021. Sekarang teman-teman penasaran nggak nih? Apa ya top instansi dengan pelamar terbanyak? Apakah Kementerian Keuangan? Ataukah Kementerian Perhubungan? Ataukah instansi yang teman-teman lamar? Kita lihat ya teman-teman.
Ya, ini dia logonya. Teman-teman tahu nggak ini instansi apa ya kira-kira? Oke, kita lihat teman-teman. Ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah pelamar itu ada 475.695. Wow, banyak ya teman-teman. Nah, penasaran gak nih dengan instansi lainnya? Kita lihat ya teman-teman. Nah, setelah Kementerian Hukum dan HAM itu ada Kementerian Perhubungan, dilanjutkan dengan Kejaksaan Agung dan beberapa instansi lainnya. Nah, ini untuk top instansi dengan jumlah pelamar terbanyak. Kemudian bagaimana sih dengan instansi yang pelamarnya sedikit atau bahkan masih nol? Kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini untuk bottom 10 dari instansi yang jumlah pelamarnya masih sedikit bisa kita lihat. Untuk pemerintah Kabupaten Paniai ini masih nol teman-teman. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Tolikara juga masih nol. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi peluang nih buat teman-teman yang belum mendaftarkan diri nih, bisa daftar nih di pemerintah kabupaten-kabupaten ini. Sehingga potensi teman-teman untuk menduduki bangku CPNS tahun 2021 ini semakin besar. Nah teman-teman, ini merupakan update pelamar sampai tanggal 19 Juli tahun 2021. Nah, untuk jumlah pelamar yang sudah mengisi formulir itu ada 3.333.176 orang. Kemudian untuk yang sudah submit jumlahnya ada 2.217.965 orang. Jadi masih ada selisih sekitar 1.100.000 nih orang-orang yang belum melakukan submit data. Nah, dengan adanya perpanjangan pendaftaran ini, diharapkan teman-teman bisa segera menyelesaikannya ya. Oke, buat kalian yang sekarang dalam proses penyelesaian pendaftaran administrasi CPNS 2021, ataupun yang belum mendaftar, aku mau memberikan saran, memberikan masukan nih kepada teman-teman untuk berhati-hati dalam mengunggah dokumen. Ya, yang pertama itu pastikan ukuran file dan jenis file tepat. Nah, kalau teman-teman mengunggah file tapi ukurannya ini kelebihan dengan yang ditentukan atau juga jenis file ini tidak sesuai dengan aturan, maka secara otomatis sistem akan menolaknya. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman harus cek ulang lagi nih dokumen yang sudah diunggah sebelum menyelesaikan pendaftaran. Kan dokumen yang kita unggah itu bukan cuma satu ya teman-teman, tapi ada banyak. Nah, kalau teman-teman terburu-buru atau tidak teliti dalam mengunggah dokumen, bisa jadi misalkan nih seharusnya itu untuk dokumen akte kelahiran, tapi ternyata teman-teman malah unggahnya itu foto teman-teman. Nah, itu kan udah menjadi satu kesalahan fatal ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa mengecek ulang nih sebelum melakukan penyelesaian pendaftaran. Gitu teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman berita terbaru tentang pendaftaran CPNS tahun 2021 ini. Aku harap nih bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan seleksi administrasi bisa mempersiapkan diri lagi nih untuk menghadapi tes SKD dan juga tes SKB-nya. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen nih di YouTube channel aku. Dan aku juga berharap teman-teman yang nonton video aku untuk video-video pembahasan tes CPNS, kiranya teman-teman bisa lolos CPNS di tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses.